Bukan main kamu, Wahyu. Sepagi ini udah begitu semangat. Mau sholat subuh, toh? Iya, mau sholat subuh. Alhamdulillah. Tapi kan musola di sebelah sana. Iya, gue tahu. Sebelah sana kan? Loh, itu kok kamu bawa tas dan gitar segala? Untuk apa? Ini, sama ini. Oke. Gue emang pengen pergi dari tempat ini. Tempat ini nggak asik, tau nggak? Nggak metal! Kalau itu maumu, monggo. Tapi mbok sholat subuh dulu. Ayo, nanti terlambat. Males. Udahlah. Lo nggak usah nahan-nahan gue segala, pakai sholat subuh segala lah. Males gue. Gue juga tahu. Bokap gue nyuruh gue kesini, biar dia nggak repot kan nanganin gue. Dan semakin lama gue di sini, duit lu bakal semakin banyak. Yang sopan kamu kalau bicara. Hargain Bapak. Bapak tuh udah dihina, Pak. Wahyu, Bapak itu nggak menerima apa-apa dari ayah kamu. Bapak cuma mau membantu kamu, nggak memaksa. Kalau kamu mau pergi, ya pergi. Bapak cuma menganjurkan kamu sholat subuh dulu sebelum pergi. Biar di perjalanan kamu nggak dapat rintangan. Itu aja toh. Ya udah. Sebentar lagi komat. Ayo kita sholat. Assalamualaikum. Ingat ya, gua nggak bakal balik lagi ke tempat ini. Tempat tua. Gua bebas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi kita api ya toh. Waalaikumsalam. San, gue lihat gondal itu, si Wahyu. Udah lihat mas? Mas, nyari si Wahyu. Aku juga ndak lihat ya mas. Dan, Yon. Kita masuk. Iya mas. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bagaimana? Wis kumpul semua? Alhamdulillah sudah. Tapi tinggal anak itu, Pak Kiai. Maksud kamu si Wahyu? C. Udah, nggak usah tunggu dia. Kita mulai saja. Yuk. Loh, biasanya kalau kita bikin acara seperti ini, semua santri itu harus hadir. Sekarang kalau seandainya Wahyu itu tidak hadir, berarti Wahyu itu sudah melanggar peraturan yang kita sudah tetapkan, Pak Kiai. Gimana? Biar Wahyu urusan Bapak. Yuk, ayo kita mulai. Tapi mohon maaf, Pak Kiai. Saya ini tidak ada maksud apa-apa. Benar, tidak ada. Tujuan saya hanya ingin menegakkan peraturan yang sudah kita tetapkan. Kalau seandainya Wahyu itu kita bebaskan untuk melakukan apa saja, saya khawatir sekali. Santri-santri yang lain itu mengikuti semua tingkah laku Wahyu. Pesantren ini akan amburadul, Pak Kiai. Udah nggak apa-apa. Ayo kita. Pak, saya numpang nanya dong. Arah Jogja kemana? Arah Jogja kemana, budak? Waduh, aku budek mas. Ngomong apa sih kowe? Nggak ngerti ya? Pak, arah Jogja kemana? Masih jauh mas. Saya itu nanyain arah, bukan jarak. Terus saja lewat utara. Paling-paling kalau jalan kaki bisa nyampe sore mas. Hah? Sore? Pak, jangan bercanda dong.
Saya harus nyampe Jakarta siang ini. Gila juga nih Bapak nih. Dak sama ngedan, sama wong tua. Sopan. Seperti yang kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di kaki Gunung Merapi dan Bromo yang baru-baru ini mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih hidup dalam pengungsian. Untuk itu hari ini Bapak kumpulkan kalian di sini dengan niat berjihad di jalan Allah dengan cara bersedekah atas nama pesantren Darussalam. Yang mengepalai sedekah itu nanti Ustadz Najib. Insyaallah. Bapak harapkan barang-barang yang kalian sumbang itu yang sudah tidak terpakai lagi, tapi masih bagus atau layak pakai. Ingat, kita menyumbang ini harus dengan ikhlas. Ibarat kita buang air besar, kita ikhlaskan. Setelah keluar, kita tidak pernah menyesali dan tidak pernah mau melihatnya lagi. Bapak harapkan sedekah ini segera dikumpulkan. Yo, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Tapi Wahyu itu harus tetap menyumbang, Pak Kiai. Walaupun dia tidak hadir hari ini. Karena saya dapat informasi dia itu anak orang kaya raya. Najib, yang namanya sumbangan itu harus seikhlasnya. Tidak boleh dipaksakan. Terserah apa yang dia ingin sumbangkan. Ngerti? Tapi dia tetap harus menyumbang, Pak Kiai. Insya Allah. Bapak permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Nopo Pak Kiai membela Gundal itu terus? Opo kowe lihat-lihat. Pak. Ya, sorry, gue numpang nanya dong. Nanya apa, Mas? Arah Jogja kemana ya? Jogja. Jogja mas, sono mas, masih jauh. Sana ya? Iya. Oke. Sob, arah Jogja kemana? Sono. Opo iki? Canda ya sama gue. Ngajak ribut. Ono apa iki? Pagi-pagi sudah berantem. Arah Jogja kemana, Pak? Rono iso. Rono iso. Rono iso. Bisa gila gue nanya. Kok gue bisa balik lagi ke sini? Lu ngapain sih bawa gue ke tempat kayak gini? Lah, memang tiap hari saya nganterin sayuran dari kebun, Mas. Kan tadi saya sudah bilang, saya mau anterin sayuran dulu, Mas. Emang salah numpang gue. Oh no, apa iki? Hah? Gini, Pak. Saya ketemu tadi dia di jalan, Pak. Ya udah, sekalian aja saya bawa ke sini, Pak. Biasa, kalau ada yang kabur, Pak. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam.
Waduh, Mas Wahyu, kemana aja? Saya cariin dari tadi kemana-mana, nggak taunya beli sayur. Waduh, hebat, pasti mau jadi tukang sayur ya? Oke, sayur. Daripada lontong. Udah. Wahyu, kamu pasti lelah dan lapar. Ayo, kita makan sama-sama, ayo. Monggo, Mas. Ayo. Sialan gua kena tipu. Malah balik lagi ke sini. Dek Nada sedang apa tuh? Ini loh mas, sedang cek pembukuan. Ayo, pilih. Yang sudah sobek, nggak perlu dibawa. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kue Hasan? Keren orang mas. Sayang, dibuang. Bukan. Ini bukan barang kue. Haram ngambil barang orang. Lagian Pak Kiai tidak mengajarkan kita pakai ini. Sayang tuh mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Nada duluan ya, mau siapin makan siang. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bukannya orang ini sudah keluar dari pesantren sini? Yep. Barang-barang gua kenapa ada di sini? Semua barang-barang yang ada di sini mau disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang masih tertimpa musibah. Terus siapa yang ngizinin lo ngambil barang gue? Siapa juga yang keluar pesantren sini tidak pakai izin? Pada intinya semua barang yang sudah di sini tidak bisa dikembalikan. Mau disumbangkan. Bukan begitu Pak Kiai? Lo kalau emang pengen barang gue, bilang aja. Najis. Aku tidak butuh barang-barang kue. Haram. Lo lihat tuh di kantong baju lo. Kenapa tidak hilangin? Wahyu, kalau kamu mau ambil barang kamu, monggo silakan. Tapi kalau ada juga yang nggak kepakai, silakan juga kalau kamu mau nyumbang. Sedekah. Tapi Pak Kiai, barang yang nggak kepake kan? Yang kayak gini, makan. Astagfirullahaladzim. Gue benar-benar sudah keterlaluan, Wahyu. Ini untuk ibadah. Untuk sholat. Setiap muslim harus sholat menggunakan ini. Gue kasih tahu ya. Para korban bencana alam di sana itu lebih membutuhkan alat ibadah itu daripada gue. Kalau gue gampang kok. Kalau emang gue pengen sholat, gue tinggal ke masjid. Ribet-ribet banget sih. Dasar kampung lu. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai. Wahyu. Jauh. Baju. Sudah. Tuh, Mas. Tidak apa-apa, Mas. Tidak apa. Mata aku. Apa? Najib, kenapa? Boleh saya jujur, Pak Kiai? Boleh, monggo. Saya ini tinggal di pesantren sini dari kecil, Pak Kiai. Pak Kiai merawat saya, mendidik saya, mengasuh saya, sehingga saya seperti ini sekarang, dan saya bisa merasakan
Pak Kiai itu tidak pernah membedakan antara santri yang satu dengan santri yang lain. Tapi ada apa dengan Wahyu, Pak Kiai? Pak Kiai selalu membiarkan tingkah laku Wahyu yang seperti ini. Wahyu itu sudah tidak beres, Pak Kiai. Sudah parah. Beda dengan santri-santri yang lain. Najib, justru karena dia itu lebih parah dari kalian semua, jadi Pak Kiai takut untuk mengambil sikap yang tegas. Mohon maaf, Pak Kiai. Kalau Pak Kiai tidak bisa mengambil sikap yang tegas kepada Wahyu, serahkan kepada saya. Demi akidah, saya akan lawan si Wahyu. Masya Allah. Bapak nggak takut sama dia. Yang Bapak takut itu cuma satu, Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak Kiai, saya mengerti. Tapi kenapa Pak Kiai selalu lunak kepada Wahyu? Tidak bisa tegas. Najib, Islam itu mengajarkan rasa kasih sayang. Tapi mau sampai kapan, Pak Kiai? Yang saya khawatirkan itu santri-santri yang lain takut mengikuti apa yang Wahyu lakukan, Pak Kiai. Saya khawatir. Najib, nanti Bapak kasih tahu jawabannya. Biar kamu lebih mengerti lagi, ya? Ayo ikut Bapak. Kampungan banget sih makanannya. Nggak ada yang lebih enak bukan? Siapa sih yang masak? Saya dan santriwati di sini yang masak. Ini memang bukan makanan yang mewah, tapi semuanya hasil kerja keras kami. Kami mengolahnya menjadi makanan yang sehat dan halal. Sorry, gue lupa. Di sini kampung ya? Pantesan aja makanannya nggak ada yang enak. Tambah lagi ya telurnya. Kok lu ambil? Katanya nggak suka makanan kampung. Rese lu emang. Di sini tuh makanannya satu orang satu. Kenapa? Nggak suka? Udah Mbak Nada, biarin aja. Anggap aja jatah telur dadar saya diambil sama Wahyu. Lagi pula saya itu tidak begitu suka sama telur dadar. Najib, kamu lihat kerbau itu. Dia selalu merumput di sini, tapi agak liar karena tidak ada yang mengangoninya. Coba kamu tangkap dan jinakkan dia. Berani kamu? Saya tangkap. Ya. Ya berani tuh, Pak Kiai. Nah, ini talinya. Saya bisa Pak Kiai menangkap kerbau itu. Saya bisa. Dia sudah takut sama saya. Wah, nggak bisa. Udah, biar Bapak aja, ya. Pak Kiai, jangan Pak Kiai. Biar itu urusan saya. Saya berani nangkap kerbau itu. Dia sudah takut sama saya. Saya nggak takut. Bapak tidak perlu bawa apa-apa untuk menghadapi dia. Walah. Pak Kiai, jangan tiket-tiket Pak Kiai. Nanti kalau kenapa-napa saya yang repot mengajar santri itu semua. Aduh. Bentar. Tidak mau sama saya.
Alhamdulillah. Mas, kok makanannya ndak dihabisin? Kenapa emang? Lu mau? Nih, gua nggak nafsu makan. Aduh. Enggak, Mas. Makasih, sudah cukup. Tapi lu masih lapar kan? Mas, kalau menurut sunnah Rasul, Mas, makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang. Gitu, Mas. Banyakan dalil lu. Ya, Mas. Daripada kebanyakan makan, Mas. Terima kasih, Mas. Ngapain lu di sini? Mau ngambil piring mau dicuci. Lu kira gue udah beres makan? Terus ngapain masih di sini? Sana? Lagi nafsu makan gue aja, nangis lagi. Hei, kamu kenapa? Ya udah, kamu balik lagi ke asrama ya. Dia itu kan cuma anak kecil. Harusnya kamu nggak kasar sama dia. Harusnya lu ajarin sopan santun ke tuh anak ya. Orang lagi makan ngapain yang ngeliatin? Ini bukan jam makan lagi. Mereka itu harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum melaksanakan sholat asar. Mau kemana? Di sini itu peraturannya yang terakhir makan harus mencuci piring bekas makanannya sendiri. Lo aja yang cuci. Ntar gue bayar. Mengerti Pak Kiai. Tapi kan tetap kita harus punya batasan toleransinya. Maksud kamu apa? Ya, maksud saya kita tidak bisa terus-menerus memahami dan mengerti apa keinginan Wahyu. Wahyu itu harus diajarkan disiplin. Harus bisa mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Kalau sekarang kita terus-menerus membiarkan keinginan Wahyu, bagaimana dengan santri-santri yang lain? Cip, kadangkala kita harus tegas. Seperti prinsip pada kerbau tadi, bagaimana cara kita menghadapinya. Seperti kamu lihat, seolah Bapak itu lembut. Padahal Bapak tegas sama kerbau tadi. Bagaimana kita cara menanganinya? Sikap Bapak lembut terhadap kerbau tadi, sebetulnya Bapak juga tegas. Ketegasan awal dari keyakinan Bapak. Kemantapan hati tidak menyakiti dia. Ya, saya mengerti Pak Kiai. Tapi kan tidak bisa disamakan antara Wahyu dan kerbau. Masa Pak Kiai mau mengajarkan kerbau untuk mengikuti disiplin yang sudah kita tetapkan? Cip, menangani makhluk hidup itu berbeda-beda. Ayam harus kita ikat kakinya, kucing harus kita ikat lehernya, sedangkan kerbau harus kita kendalikan melalui hidupnya. Menangani manusia memang lebih sulit. Justru itu dibutuhkan kesabaran dan kemantapan hati yang lebih kuat lagi. Cuma itu kok. Yuk. Pak Kiai, saya semakin mengerti bagaimana harus menghadapi Wahyu. Aku nggak mau membawa Wahyu pulang ke rumah ini sebelum ada kabar dari Abdullah. Titik. Kapan? Sampai kapan kita menunggu teman Papa datang untuk mengabari? Kapan, Pak? Papa nggak peduli. Mau sebulan, setahun, berapa tahun pun yang dibutuhkan. Yang tahu hanya Abdullah. Tapi Mas, Wahyu itu tinggalnya di sini bersama-sama kita. Kalau Wahyu di sini, justru akan terjadi KDRT, Mas. Astagfirullah, Mas.
Mas. Mas itu bapaknya kok ngomongnya sembarangan kayak gitu sih, Mas? Justru Papa yang bertanya sama Mama, sebagai orang tua. Mama membiarkan Wahyu berkelakuan seperti itu. Aneh kan? Dan selama ini Mama yang membela dia, ya kan? Ya udah, kalau Mas itu nggak mau jemput Wahyu sekarang, ya nggak apa-apa. Tapi minimal kita tengok ke sana, ke pesantren, Mas. Mas, besok kan libur. Kita jenguk dia ke sana ya, Mas ya? Shh, jangan diteruskan, Ma. Nanti kalau sampai Wahyu tahu kita di sana, dia menganggap kita tidak serius mengirim dia ke pesantren. Kalau soal pengen tahu masalah dia kan, kita bisa telepon Abdullah. Gampang kan? Tapi Mas, Wahyu itu anak laki kita satu-satunya. Aku kangen sama dia, Mas. Kalau soal itu gampang, mah. Suruh aja Laras cepat kawin. Nanti menantu kita anggap sebagai anak kita. Gampang kan? Assalamualaikum Wahyu. Mari masuk. Sama-sama kita belajar ngaji. Sama anak-anak ini. Ya, emang santri di sini masih pada muda. Kebetulan yang dewasa udah bisa ngaji. Oh ya, kamu bisa ngaji toh? Ya gue bisa lah. Ngapain gue belajar lagi? Wah, hebat kalau gitu. Ayo anak-anak. Siapa yang mau dengar Mas Wahyu ngaji? Najib, kamu sudah susun jadwal untuk Wahyu di pesantren ini? Insya Allah, sudah. Kalau gitu, itu nanti jadi panduan mengajar kedisiplinan dia. Tapi peraturan pesantren saja berani dia langgar, Pak Kiai. Nah, kalau dia tidak bisa menepati jadwal yang udah kita buat, bagaimana Pak Kiai? Hasan, kita kan punya buku tata tertib untuk para santri yang melanggar peraturan. Lagi pula, berapa banyak sih dia akan melanggar peraturan? Pak Kiai yakin? Gini, maaf Pak Kiai, ini seandainya gitu. Seandainya Wahyu itu melakukan kesalahan lebih dari 50. Itu gimana ya? Kalau dia melanggar sampai lebih dari 50, insya Allah Bapak akan keluarkan dari pesantren ini. Tapi tergantung dari kesalahan apa yang dibuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini apa Toli? Kamu kok cemberut seperti itu? Begini Pak Kiai, tadi pada saat saya ngajar kelas ngaji, mendadak semuanya jadi kacau. Santri-santri bandel. Oh, enggak, bukan itu masalahnya Pak Kiai. Awalnya sih santri semangat belajar ya. Tapi gara-gara anak baru itu. Maksud Ustadz Ali, Wahyu. Oh iya, Wahyu. Di depan kelas dia bilang sama santri kalau dia udah biasa baca Al-Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Lalu kacanya di mana, Ustaz? Ya kacau toh, Him. Gara-gara dia ngomong seperti itu, para santri minta diajarin baca Al-Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Loh, memangnya kamu nggak kasih tahu pada para santri kalau belajar membaca Al-Quran dalam huruf hijaiyah itu penting?
Udah Kiai, udah tak kasih tahu semuanya. Tapi yo keutamaan kita belajar membaca dengan huruf hijaiyah, selain kita mendapatkan pahala, itu juga nantinya akan jadi tabungan kita pada saat akhirat nanti. Belajar ngaji kan bisa tiap hari. Ya. Sekarang siapa yang mau ikut sama Mas Wahyu buat belajar nyanyi? Yaudah, kita keluarin. Itu ceritanya. Kacau. Belum sampai besok kalau saya boleh berhitung-hitung kesalahan Wahyu itu sudah tinggal 49 lagi Pak Kiai. Sudah. Biar nanti Bapak yang bicara sama Wahyu. Ali, nanti kalau kamu mengaji lagi, bilang sama santri-santri kalau belajar membaca Al-Quran itu penting dan berguna. Jih, Pak Kiai. Najib, besok tetap kamu jalankan jadwal untuk Wahyu, ya? Siapa Kiai, jangankan besok. Detik ini saya sudah jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nopo toh? Terus tadi yang 49 tadi opo? Walah, tidak usah dijelaskan Ustaz Ali, panjang. Pokoknya mulai besok kalau melihat Wahyu melakukan kesalahan, catat atau segera laporkan ke saya. Bisa juga laporkan ke Rohim dan Hasan. Jak sampai 3 hari, kabeh selesai. Suara saya gimana bang? Cakep ya? Pintu keluarnya sebelah situ. Ya, Boleh saya coba lagi nggak? Nggak. Boleh ya? You exit. Satu kali lagi. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Cecep Senada. Juri. Pak, Anda tidak diterima, Pak. Silakan ke dapur. Langsung aja, Pak. Ya, exit. Lain kali ya, Pak. Silakan. Pak, berkokok. Matinya. Jangan samakan dengan pistol belate. Oke, men. Gimana suara gue? Ini namanya rocker sejati, men. Lo diterima, Sob. Lo jadi vokalis kita yang baru. Oke, men? Tapi tunggu dulu. Ada sarannya dong, bro. Ada. Silakan. Sebagai vokalis, gue pengennya gue lebih kinclong di depan media dong. Daripada lu lupa dia semua. Ya. Dan juga gue pengen Mercy, terus apartemen. Dan yang paling utama, gue pengen ubah nama grup bandnya jadi Usep Band. Keluar. Bacot lu, bacot. Ngarang lu. Tapi. Udah, keluar. Ada lagi gak nih? Siapa yang nyari? Siapa lagi? Halo. Halo Doni, ini gue, Laras. Halo Ras. Tumben banget sih telepon. Kangen ya? Hah? Gue kesini mau minta tolong sama lo berempat sebagai teman abang gue. Aldo mana Aldo? Aldo? Gak tau, Bin. Biasa, dia lagi ngurusin motor. Kau sama kita bertiga nggak apa-apa? Lo bertiga tahu kan kalau abang gue sekarang ada di pesantren? Iya. Terus kenapa? Nah, gue mau minta tolong kalian itu jengukin abang gue di pesantren. Terus cari tahu kabarnya gimana.
Kalau udah ada infonya, kalian harus infoin ke gue. Bisa dong? Bentar. Kita nih anak band ya? Bukan detektif swasta atau satgas. Ngapain kita mesti ke sana? Kurang kerjaan tau gak? Itu semua juga butuh biaya. Nah. Itu sih gampang. Lo tinggal ngomong butuh berapa, nanti gue kirimin. Tabungan gue masih banyak kok. Lagian gue ngelakuin ini semua demi nyokap gue. Karena dia kangen banget sama abang gue. Oke, gue mau. Gue setuju. Yang penting Mama gak sedih. Hah? Mama? Lo pikir lo anaknya? Samdi mentar. Ya udah, kalau nanti kalian setuju, hubungin gue. Biar gue transfer duitnya. Oke? Dah. Laras. Buru-buru amat sih mau kemana? Kita kan belum ngobrol lebih banyak. Dari tadi kan gue udah ngobrol, lo nya aja yang diem. Sekarang gue mau kerja lagi. Dah. Laras. Makin cantik aja Laras ya. Don, mau ngapain lo? Don, kenapa sih lu sanggupin permintaan si Laras? Kita nih lagi konsentrasi, diem. Kita lagi konsentrasi buat nyari vokalis baru. Don, kalau cuma gara-gara cewek itu, terus lu ngorbanin kepentingan band, itu cemen tuh. Ini, lu dengerin ya semuanya ya. Ini udah hak paten gue, men. Gue emang suka tuh sama Laras. Tapi tenang aja, men. Gue juga berpikiran tentang keuntungan. Nih, kita ambil kesempatan ini supaya kita dapat duit. Kita bukan cuma nengok Wahyu, men. Tapi kita jemput dia supaya dia ngeband lagi sama kita. Ya, supaya finansial kita terbantu, men. Hah? Tau kan? Kita lagi kiri. Lu gimana sih? Katanya kita mau ganti nama band. Kalau vokalisnya masih dia, lu subuh lagi namanya. Males gue. Dengerin dulu. Lu berdua marah-marah mulu Nih, kalau kita bantuin Wahyu, otomatis dia balas budi sama kita. Nah, itu saatnya kita minta dia supaya ganti nama band. Pasti maulah dia. Gimana? Oke tuh. Kita coba ya. Tapi gendut tuh mana ya? Motor lama banget tuh. Penting nih, men. Mau apa kamu di sini? Gue mau nanya sama lo yang waktu itu sama Kiai mergokin gue kan, waktu gue mau pergi dari sini subuh-subuh. Dan lu juga yang ngasih tahu ke semua orang di sini untuk kejebak gue dan gue balik lagi ke sini. Iya. Jangan sembarangan kamu kalau nuduh saya. Buat apa saya ngelakuin hal itu? Sembarangan. Lu bilang gue sembarangan? Kalau bukan dari lu sampai Kiai yang ember, mereka tahu dari mana lagi kalau gue dari pesantren ini. Hati-hati kamu kalau bicara tentang Kiai. Selain dia orang yang dihormati di pesantren ini dan juga di desa ini, beliau adalah bapak saya. Lagi pula semua orang di desa ini tahu kok apa yang terjadi di pesantren ini. Mereka juga tahu ada pengacau yang masuk di pesantren ini. Bilang, gue pengacau. Terus apa lagi kalau bukan pengacau? Oke. Lo mesti tahu ya. Untungnya gue bukan tipe cowok yang suka ngelawan orang yang lebih lemah dari gue. Apalagi cewek kayak lo. Tapi lo mesti inget ya. Gue gak bakal berhenti bikin kekacauan di pesantren ini. Sampai bokap memohon untuk minta gue balik lagi ke Jakarta.